Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari dengan NPM 253510844 dari kelas 2D mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang manajemen produksi roti digunakan untuk membantu usaha bakery mengolah proses produk harian. Baiklah, tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wandri, Eskom, Mkom. Baiklah, fitur wajib yang harus ada pada program kali ini. Yang pertama ada data produk, berarti perencanaan produksi, kebutuhan bahan baku, stok bahan baku, perhitungan biaya produksi, laporan hasil produksi, dan terakhir yaitu laporan penggunaan bahan. Baiklah, langsung saja masuki ke yang pertama yaitu penjelasan tentang flowchart. Dalam flowchart ini terdapat ada 9 halaman. Di halaman pertama yaitu menu utama dan looping utama. Yang pertama yaitu dimulai dengan simbol yang berisikan star. Yang kedua ada star yaitu mulai. Yang kedua ada setelah itu kita mendeklarasikan array dan variabel yaitu ada kode roti, array-nya tuh indeksnya itu 100, nama roti itu 100, batasnya ya untuk supaya tidak kalau udah lebih dari 100 tidak bisa diinput lagi. Ada jumlah produksi, bahan per roti, biaya per roti, habis itu ada variabel jumlah data dengan bertipe data integer, itu ditetapkan untuk nilainya 0 untuk mengetahui berapa banyak data di awal. Habis itu stok bahan yang bertipe data itu integer. Di sini saya membuatnya itu sama 10.000 stok bahannya. Habis itu integer pilihan untuk menginputkan pilihan. Habis itu langsung saja ke program langsung menampilkan menu utamanya yaitu dan user memasukkan pilihannya mau pilih 1 sampai berapa. Habis itu selanjutnya langsung ke proses menggunakan switch cache. Yang pertama jika user itu memasukkan pilihan itu sama dengan 1, maka lanjut ke konektor A. Jika 2 ke konektor B, jika pilihan itu 3 ke konektor C, jika pilihan 4 itu ke konektor D, jika pilihan pilihan itu 5 itu ke konektor E, jika 6 itu ke konektor F, jika 7 ke konektor G, jika 8 ke konektor H. Nah, jika dia tidak memasukkan dari angka 1 sampai 8, misalnya 9, maka program akan menampilkan sebuah string yaitu menu output yaitu menu tidak tersedia dan akan menunjukkan looping yaitu menampilkan menu utamanya dan memasukkan pilihan lagi. Jika pilihan itu sama dengan 1, maka akan masuk ke fitur yang pertama yaitu data produk roti dan akan menampilkan judul yaitu data produk roti dengan menampilkan output yaitu kode rotinya. User akan memasukkan kode rotinya. Habis itu menampilkan output nama roti, user memasukkan inputan yaitu nama roti. Habis itu menampilkan bahan per roti. Habis itu user memasukkan berapa bahan per rotinya dalam gram. Habis itu menampilkan biaya per rotinya. Habis itu user memasukkan biaya per roti. Setelah itu program melakukan ini jumlah produksi itu untuk sama dengan 0 jumlah datanya. Habis itu jumlah datanya itu di increment dan setelah itu baru program menampilkan output yaitu data roti berhasil ditambahkan. Setelah itu akan kembali ke konektor L yaitu kembali ke untuk pilihan menu, membalikan ke pilihan menu. Lalu jika user memasukkan 2, maka masuk ke konektor B. Akan ke sini yaitu fitur 2 perencanaan produksi. Akan menampilkan output yaitu judul perencanaan produksi dan akan menampilkan untuk user yaitu menampilkan kode roti dan user akan memasukkan kodenya. Di sini menggunakan proses A sama dengan 0. Ini yaitu untuk loopingannya inisialisasi loopingnya itu A itu sama dengan 0 ketemu itu sama dengan false. Jika A itu lebih kecil dari jumlah data, jika iya maka dicek lagi kode roti itu sama enggak sama cari kode. Jika iya akan menampilkan nama roti dan apa nama rotinya. Setelah itu akan menampilkan output yaitu jumlah produksi dan user akan masukin berapa jumlah produksinya. Setelah itu akan ditampilkan yaitu produksi direncanakan. Dan itu mengubah nilai ketemu itu menjadi true.
Jika habis itu A itu baru di increment. Jika A itu masih lebih kecil, maka akan jalan terus. Habis itu jika itu A itu sudah lebih besar daripada jumlah data, maka akan A itu di plus plus, habis itu akan menampilkan output yaitu kode, akan kembali ke loopingan L tadi. Setelah itu, jika user memasuki pilihan ketiga, akan C. Fitur ketiga yaitu kebutuhan bahan baku. Akan menampilkan output yaitu kebutuhan bahan baku. Setelah itu akan melakukan proses inisiasi yaitu A itu sama dengan 0. Jika A itu lebih kecil dari jumlah data, maka jika iya, maka A itu akan menampilkan output yaitu nama roti. Dengan sering membutuhkan bahan per rotinya apa, jumlah produksinya apa gitu dalam gram bahan. Habis itu A itu akan di increment. Setelah itu akan kembali ke loopingan menu utama. Jika pilihan itu sama dengan 3, maka akan pilihan itu sama dengan 4 akan masuk ke konektor D, yaitu fitur stok bahan baku. Akan menampilkan stok bahan bakunya, akan menampilkan output sisa bahan tersedia, akan menampilkan stok bahan dan gram. Setelah itu jika use akan kembali ke loopingan yang ke sini ke L, akan menampilkan menu sama pilihan, masukkan pilihan. Jika user masuki pilihan sama dengan 5, angka 5, maka ke konektor E. Konektor E itu yaitu fitur 5 biaya produksi. Akan menampilkan output biaya produksi. Jika A itu sama dengan 0, maka jika A itu lebih kecil dari jumlah data, jika iya, maka akan menampilkan nama roti dalam rupiah, habis itu biaya per rotinya berapa dikali sama jumlah produksi. Habis itu A itu akan di increment, jika A itu sudah lebih besar dari jumlah data, akan kembali ke L. Konektor L akan mengambilkan menu utama lagi. Setelah itu, jika tadi sudah 5, jika 6, jika bisa masuk pilihan 6, akan menampilkan konektor F. Konektor F di sini yaitu laporan hasil produksi, akan menampilkan output yaitu judul laporan hasil produksi. Setelah itu jika proses A itu sama dengan 0, jika A itu lebih kecil dari jumlah data, jika iya, maka akan menampilkan output yaitu kode roti A. Habis itu di garis ini untuk pembatas antar judul, nama roti. Habis itu akan menampilkan pembatas lagi jumlahnya berapa, jumlah sama dengan jumlah produksi. Habis itu A akan di increment. Akan kembali dicek lagi jika A itu sudah lebih besar dari jumlah data, maka akan kembali ke looping utama. Menu utama yaitu yang tadi akan menampilkan menu utama. Tadi sesudah F langsung ke G. Jika pilihan itu sama dengan 7, jika iya maka akan konektor G akan menampilkan output yaitu ke G itu yaitu laporan penggunaan bahan. Akan menampilkan laporan penggunaan bahan yaitu jika habis itu melakukan proses A itu sama dengan 0 dan nilai total bahan itu ditetapkan jadi sama dengan 0. Jika A lebih kecil dari jumlah data, jika iya, maka total bahan itu akan ditambahkan dengan bahan per roti dikali jumlah produksi. Habis itu jika sudah dilakukan proses, maka A itu akan di increment. Habis itu akan dicek jika jika A itu sudah lebih besar dari jumlah data, maka akan melakukan proses stok bahan. Stok bahan itu sama dengan stok bahan dikurangin sama dengan total bahannya tadi. Akan menampilkan total bahan digunakan berapa gram, total bahan digunakan sama dengan total bahan dalam satuan gram. Habis itu akan menampilkan sisa stok bahan, habis itu stok bahannya berapa dalam satuan gram. Setelah itu akan kembali ke menu L tadi, yaitu kembali ke menu looping utama. Setelah itu jika pilihan itu sama dengan 8, maka akan menampilkan fitur ke-8, yaitu keluar. Akan menampilkan tulisan program selesai dan end. Mungkin hanya sekian yang flowchart. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ininya. Pseudocode. Nah, terdapat
Dalam pseudocode ini terdapat ada judulnya yaitu Program Manajemen Produksi Roti. Yang pertama kita mendeklarasikan sebuah array dan variabelnya. Yang pertama ada kode roti, array-nya itu 100, nama roti ini 100 untuk membatasi agar tidak lebih dari 100 datanya. Jumlah produksi 100, bahan per roti 100, biaya per roti 100. Jumlah datanya ditetapkan 0, stok bahannya di sini saya mematokkannya 10.000. Habis itu baru kita ada variabel pilihan untuk agar user masukkan pilihannya. Habis itu untuk memulai sebuah program. Habis itu gunakan do while yaitu agar program itu berjalan sebanyak 1 kali dulu baru dicek apakah iya atau tidak. Habis itu program akan menampilkan menu manajemen produksi roti. Habis itu user memasukkan input pilihan. Jika pilihan itu sama dengan 1, maka user akan memasukkan kode roti, nama roti, bahan per roti, biaya per roti, serta biaya per roti. Setelah itu jumlah produksi roti itu akan ditetapkan nilainya 0. Setelah jumlah data itu akan ditambah 1. Habis itu akan menampilkan data roti berhasil disimpan. Setelah itu jika pilihan itu sama dengan 2, maka user akan memasukkan input cari kode untuk mencari apakah kode itu sama dengan yang dicarinya. Habis itu akan melakukan ketemu itu sama dengan false. Saat user memasukkan kode, misalnya kodenya itu tidak ketemu, maka akan dicek apakah kode ini ditemukan atau tidak. Ini gunanya variabel ketemu ini. Selanjutnya menggunakan loopingan for A itu sama dengan 0. Jika kode roti yang indeksnya itu A sama dengan cari kode yang dimasukkan oleh user, maka akan menampilkan sebuah nama roti dan menginputkan jumlah produksi rotinya berapa, akan menampilkan produksi direncanakan. Habis itu mengubah nilai ketemu itu dari awalnya false jadi true. Habis itu keluar dari if, habis itu keluar dari and4. Habis itu jika ketemu itu masih false, jika kodenya itu salah kan ketemu itu masih false. Nah, jika ketemu itu sama dengan false, maka akan menampilkan kode ini tidak ditemukan. Karena yang misalnya dia udah masuk tadi, habis kan ketemu itu jadi true. Jadi tidak bakal menampilkan kode ini tidak ditemukan karena ketemu itu sama dengan true dia. Setelah itu baru kita masuk ke pilihan ketiga. Jika pilihan itu sama dengan 3, maka akan melakukan looping for. Menggunakan for jika A itu sama dengan 0 sampai jumlah data. Akan menampilkan nama roti, indeksnya A, akan menampilkan bahan roti dikali jumlah produksi. Akan and for jika pilihan itu tidak sama dengan 4, maka tampilkan stok bahan. Jika pilihan itu sama dengan 4 akan menampilkan stok bahan. Jika pilihan itu sama dengan 5 akan melakukan looping yaitu looping menggunakan for yaitu menginisiasi yaitu A itu sama dengan 0. Akan menampilkan nama roti, indeksnya A, akan menampilkan biaya per roti dikali jumlah per roti. Yaitu jika pilihan itu sama dengan 6 akan melakukan loopingan A sama dengan 0. Akan menampilkan kode roti, nama roti, serta tampilkan jumlah produksi roti. Habis itu keluar dari looping. Habis itu jika pilihan itu sama dengan 7, maka di awal akan menetapkan total bahan itu sama dengan 0. Setelah itu melakukan looping for yaitu A itu sama dengan 0. Akan menghitung total bahan. Total bahan itu sama dengan total bahan ditambah bahan per roti dikali jumlah produksi. Dan akan melakukan for. Setelah itu baru mengurangi stok bahan dengan total bahan. Jadi stok bahan yang ada dikurang dengan total bahannya. Berapa yang dipakai. Setelah itu akan menampilkan total bahan dan akan menampilkan stok bahan. Jika pilihan itu sama dengan 8, maka akan menampilkan program selesai. Jika user memasukkan tidak dari 1 sampai 8, jika 9 misalnya, maka akan menampilkan menu tidak tersedia dan melakukan mengakhir dan akhir. Nah, di sini while untuk kondisinya jika pilihan itu tidak sama dengan 8, maka kan karena menggunakan do while jadi akan melakukan terus sampai pilihan ini sama dengan 8 baru program ini berhenti. Mungkin hanya itu pseudocode-nya, kita masuk ke implementasi terhadap bahasa C++.
Baik, untuk ini di awal kita menggunakan include hurufnya besar, include iostream, iostream, salah, include iostream sebagai library-nya. Terus kita menggunakan using namespace std untuk menggunakan library-nya. Habis itu integer main untuk fungsi utamanya, kurung rawal untuk isi dari fungsi, untuk isi dari codingannya nanti. Return return 0 untuk membalikan nilai sesudah program menjadi 0. Yang pertama kita menggunakan string kode roti. Ini menggunakan array dengan dibatasin 100. Jadi kita menggunakan kode roti yang bertipe data string. Yang kedua ada variabel nama roti yang bertipe datanya string. Array-nya indeksnya 100. Setelah itu ada integer jumlah produksi. Ini ditetapin juga 100. Habis itu integer bahan per roti 100. Habis itu integer biaya per roti per roti. Ini 100 juga. Kenapa 100? Supaya bahannya itu semua yang misalnya masuk, misalnya data udah lebih 100, jadi tidak bisa diinput lagi. Habis itu kita menggunakan jumlah data yang bertipe data integer. Kita tetapkan nilainya 0 agar nanti bisa ditambahkan. Setelah itu ada ini stok bahan. Stok bahan. Ini terserah menetapinnya berapa, tapi saya menetapinnya 10.000. Setelah itu ada integer pilihan untuk user memasukkan pilihannya berapa. Setelah itu jika sudah, kita melakukan membuat do while agar program itu berjalan sebanyak 1 kali dulu, baru dicek apakah iya atau tidak. Habis itu kita menampilkan sebuah tampilan menunya dengan menggunakan string. Judulnya dulu kita buat \n agar ada jarak. Habis itu buat judul mana manajemen untuk produksi roti. Habis itu kita menggunakan line agar ada enternya. Habis itu menampilkan pilihannya. Pilihan yang pertama yaitu data produk roti. Di line agar ada enter. Habis itu menampilkan yang pilihan kedua yaitu perencanaan produksi. Untuk habis itu yang ketiga kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku. Line. Yang keempat ada stok bahan baku. Yang kelima ada semi stok bahan biaya produksi. Terus yang keenam, pilihan menu 6 yaitu habis biaya laporan hasil produksi. Terus yang ketujuh, habis laporan hasil, laporan penggunaan bahan. Laporan
penggunaan penggunaan bahan. Nah, yang terakhir yaitu untuk keluar dari program. Keluar. Inline, titik koma, enter. Habis itu kita tampilkan untuk user yaitu untuk pilih menu. Nggak usah pakai inline agar nanti tampilannya ke samping. In untuk memasukkan pilihannya. Setelah itu baru kita masukkan ke proses switch cache. Di sini saya menggunakan switch cache. Switch pilihan, baru parameter dalam kurung kurawal, habis itu yang cache. Untuk yang pertama yaitu fitur yang pertama, kita buat judulnya fitur 1, yaitu data produk roti. Nah, karena di data produk roti ini kita menggunakan cache 1.2, kita menggunakan dalam kurung kurawal, enter 2 kali agar jarak. Setelah itu kita membuat tampilan judulnya dulu, menampilkan cout judul dulu agar rapi programnya, \n agar jarak dari pilihan menu sama cache 1 itu ada jaraknya, jadi menggunakan \n. Habis itu judulnya berarti itu kan data produk roti, menggunakan sama dengan biar rapi. Habis itu kita pakai inline. Habis itu menampilkan apa yang pertama dimasukkan oleh itu, yaitu masukkan kodenya. User memasukkan kode roti, kode roti titik 2 in kode underscore roti dalam kurung ininya jumlah datanya berapa, jumlah data keberapa, indeksnya menggunakan indeks arraynya jumlah data terhadap jumlah data gitu. Habis itu kita memasukkan menampilkan lagi kan kode roti udah, berarti nama roti lagi. Habis dari kode nama roti, habis itu bahan per roti sama biaya per roti. Kita masukkan berarti yang kedua yaitu nama roti, in nama underscore roti, ini jumlah data, indeksnya jumlah data. Yang ketiga yaitu adalah bahan per roti, bahan per rotinya berapa gitu. In baru bahan per roti dalam indeksnya jumlah data, titik koma. Yang terakhir yaitu baru biaya per roti, biaya per roti. In yaitu kita masukkan biaya per rotinya, indeksnya yaitu jumlah data lagi agar sama. Setelah itu jika ini baru kita buat jumlah produksinya itu jumlah produksi yang arraynya yang indeksnya jumlah data, kita buat itu nilainya itu 0. Setelah itu sabar, ininya lupa titik koma. Setelah itu kita jumlah datanya tuh kita increment karena kita sudah kita sudah menambahkan data, jadi kita tambahkan datanya itu menggunakan increment. Setelah itu berarti baru kita menampilkan cout, bahwa karena kita sudah siap masuki data, berarti data kita membuat tampilan agar ada tulis teksnya, itu data roti berhasil disimpan, kasih tanda seru. Habis itu baru inline agar ada spasi ke bawahnya. Baru kita pecah break
Ini nih case satu ini agar tidak terjadi looping terus menerus. Yang kedua, habis itu kita buat fitur kedua. Fitur dua yaitu yang fitur pertama data produk, yang fitur kedua berarti perencanaan produksi. Ini kurang, ini produksi nih. Perencanaan produksi. Baru kita masuk case 2.2 untuk kurung kurawal, enter 2 kali biar ada jaraknya. Habis itu baru kita masukin fitur kedua. Karena untuk perencanaan produksi, jadi kita harus mencari kode rotinya itu. Jadi kita membuat variabel baru agar user bisa mengetik kode rotinya berapa. Jika mendengarkan string, yaitu saya membuat sini cari kode titik koma, baru jika misalnya user beda salah masukkan kode, misalnya nggak ada, inilah gunanya variabel ketemu. Jika ketemu kan, nanti kita buat programnya yang bertipe data boolean dengan nilai yaitu false. Habis itu kita buat judulnya, yaitu kita menggunakan backslash n dulu agar ada jarak, dan dari atasnya judulnya yaitu perencanaan produksi. Sama dengan baru kita akhiri dengan inline. Setelah itu kita buat cout untuk masukkan user memasukkan kode ininya, kode rotinya, masukkan kode rotinya, in kode roti terhadap indeks jumlah data. Enggak, salah, bukan itu maksudnya. Ini terhadap variabel yang untuk cari kodenya, cari kode titik koma, enter 2 agar jarak, baru kita masukkan perulangannya untuk mengecek jika kode roti ini sama atau enggak menggunakan perulangan. For kita inisiasi integer, kita buat sebuah variabel inisiasi a itu sama dengan 0. Itu jika a lebih kecil dari jumlah data, maka a itu akan di increment terus iterasi. Habis itu baru kurung kerawal kita buat untuk kondisi jika kodenya itu sama atau enggak menggunakan if sebuah kondisi. Misalnya kode roti yang indeksnya itu a sama dengan nama roti. Kode roti itu sama dengan cari kode, maka akan membuat statement yaitu menampilkan cout nama rotinya apa gitu. Nama rotinya itu apa? Itu nama roti yang indeksnya itu a, habis itu inline biar ada enternya. Setelah itu menampilkan jumlah produksinya mau berapa, jumlah produksi, baru memasukkan in-nya yaitu jumlah produksi. In sebentar, dapat saya jumlah produksi ya, betul. In jumlah produksi terhadap indeksnya itu a. Setelah itu baru kita ubah habis itu baru kita tampilkan bahwa produksi telah direncanakan. Produksi direncanakan. Kita kasih tanda seru, baru inline.
Habis itu kan karena programnya sudah siap selesai, habis baru kan kodenya sudah ketemu, baru kita ubah nilai ketemu itu yang awalnya false jadi true. Nah, setelah itu baru kita keluar dari if, keluar dari for, kita membuat kondisi dimana jika ketemu itu masih sama dengan false, maka akan menampilkan sebuah statement output, yaitu bahwa dengan string itu kode tidak ditemukan. Tanda seru, bis itu di ujung end line agar ada jarak. Setelah itu baru di break. Setelah itu case 2 siap, baru kita masuk ke case yang 3, yaitu fitur 3. Fitur 3 yaitu adalah kebutuhan bahan baku. Fitur 3 yaitu kebutuhan ya fitur 3 ya kebutuhan bahan baku. Bahan baku itu case 3.2 pakai ini enter. Yaitu fitur 3 itu berarti kita menampilkan kebutuhan bahan bakunya. Kita buat judulnya dulu cout, kita buat backslash n sama dengan 3, kita tekan kebutuhan kita buat huruf besar ya, kebutuhan bahan baku. Ini samain, baru kita pakai endline agar ada jarak, titik koma. Setelah itu karena kebutuhan bahan baku ini, jadi kita membuat seperti tabel. Cara membuatnya kita menggunakan perulangan for, habis itu ininya di dalamnya itu integer a. Kita buat sebuah variabel a yang bernilai dengan 0, nilainya itu 0. Habis itu kita cek jika a itu masih lebih kecil dari jumlah data yang ada, maka a itu akan terus ditambah dengan increment. Pertanyaan. Habis itu kita akan menampilkan bentuk tabel, yaitu seperti ini. Yang pertama itu yaitu nama roti dengan indeksnya itu a. Habis itu kita di sini sebenarnya bisa aja di sini, cuma nanti kepanjangan, jadi saya buatnya ke bawah aja. Setelah itu nama roti kita nama roti habis itu nama roti yaitu membutuhkan apa, membutuhkan yaitu bahan roti dengan indeks A, yaitu dikali dengan jumlah produksinya berapa, produksi A. Setelah itu kita menampilkan dalam satuan gram bahan dan diakhiri dengan line agar dia membentuk baris. Habis itu sudah, maka akan dipecah break agar keluar dari case 3. Setelah itu kita masuk ke fitur yang keempat, yaitu stok bahan baku. Stok bahan baku case 4, yaitu case 4. Kita enter. Karena stok bahan baku, kita buat judulnya dulu cout. Bentar. Oke, stok bahan baku ya, pas. Menambahkan judul backslash n, yaitu sama dengannya 3 kali, ini biar rapi. Stok bahan baku
itu sama dengan 3 kali n line titik koma, baru akan menampilkan output, yaitu untuk use buat pertabel lagi. Jadi kita buat sisa bahan tersedia, sisa bahan tersedianya berapa, tersedia itu stok bahan. Stok bahan, habis itu jika sudah stok bahan akan menampilkan dalam gram. Habis itu kita buat n line. Itu stok bahan baku. Untuk menampilkan stok bahan baku sudah. Habis itu baru kita masuk ke fitur yang kelima, yaitu biaya produksi. Biaya produksi. Biaya produksi. Enter cash. T2 pakai konkur awal, enter 2 kali. Fitur 5 biaya produksi, yaitu berarti kita menampilkan biaya produksinya itu berapa gitu. Berarti kita buat judulnya dulu, out titik 2 kutip backslash n sama dengan 3 kali biaya produksi spasi, ini baru kasih n line. Habis itu biaya produksi menggunakan for lagi. Menggunakan for, dalamnya ada integer a kita tetapkan nilainya itu 0, habis titik koma, habis itu jika a itu lebih kecil dari jumlah data, maka a itu akan diinkremen. Buat kurung awal, enter. Kita di sini membuat apa saja sih yang ada di biaya produksinya, itu seperti nama rotinya apa, biaya per rotinya apa gitu. Habis itu berarti nama roti menampilkan cout kurung nama underscore roti, nama rotinya itu indeksnya itu a, kita enter biar rapi. Nama rotinya itu a, habis itu kita buat kurung ini itu sama dengan berapa rupiah. Habis itu baru kita buat ini biaya, untuk biaya per rotinya berapa, itu perhitungannya biaya per roti indeksnya itu a dikali dengan kan jumlah biaya produksinya, berarti biaya per roti sama dikali dengan jumlah produksinya, jumlah produksi dengan indeksnya itu a. Habis itu baru kita n line koma. Habis itu kita break. Fitur 5 sudah, baru kita masuk ke fitur yang 6 yaitu laporan hasil produksi. Laporan hasil produksi ya. Laporan hasil produksi. Masuk ke case 6.2 kurung awal, enter 2 kali biar ada jarak. Itu dalam case 6 berarti kita buat judulnya dulu apa, seperti yang tadi, yaitu .2 backslash n sama dengan 3 kali spasi. Kita buat judulnya laporan hasil produksi spasi kasih n line biar ada enter. Baru kita buat perulangannya agar kita menampilkan ada berapa banyak gitu jumlah datanya. Misalnya ada datanya 5, jadi kita bisa buatnya 5 kali gitu. For kita buat
inisialisasinya A itu sama dengan 0. Habis itu jika A itu lebih kecil dari jumlah data, maka A itu akan di increment. Setelah itu akan menampilkan sebuah output seperti dalam bentuk tabel nanti. Out di sini saya menggunakan terhadap kode rotinya apa dulu. Berarti kan ada kode roti, nanti ada kode roti, ada nama rotinya apa, habis itu jumlah produksinya berapa gitu. Setelah itu kita buat nama kode rotinya, kode underscore roti, dengan indeksnya itu A. Setelah itu kode roti kita buat kayak seperti garis gitu, jadi ada garis pembatasnya. Habis itu baru habis garis pembatas kita buat lagi, habis kode rotinya, habis itu nama rotinya, roti dengan indeksnya itu A. Setelah itu kita buat lagi garis pembatasnya ini. Habis itu kita buat jumlahnya itu up berapa gitu, baru berarti jumlah underscore produksi dengan indeksnya itu A. Habis itu baru kita akhirin dengan inline. Habis itu jika sudah keluar dari case 6, kita masuk ke fitur 7. Fitur 7-nya yaitu laporan penggunaan bahannya. Jadi fitur 7 yaitu laporan penggunaan bahan. Case 7.2 kurung awal. Kita membuat ini ya, karena di case 7 ini kita membutuhkan variabel tambahan, yaitu total bahan yang dipakai itu berapa gitu. Jadi kita buat variabel baru yaitu integer total bahan. Itu kita buat dulu nilainya itu sama dengan 0 untuk nilai awal. Setelah itu baru kita buat judulnya. Cout itu adalah pakai backslash n sama dengan 3 kali laporan penggunaan bahan. Baru inline titik koma menggunakan. Habis itu jika sudah, baru kita menggunakan perulangan, yaitu for, yaitu dimana kita buat penisilan dulu integer A itu sama dengan 0. Setelah itu jika A itu lebih kecil dari jumlah data, maka A itu akan di increment. Nah, jadi statementnya itu akan menampilkan total bahan itu sama dengan total bahan, yaitu sama dengan total bahan ditambah dengan dalam kurung bahan roti dengan yang berindeksnya itu A dikali dengan jumlah produksinya itu berapa dengan indeksnya itu A, diakhiri dengan titik koma, baru kita keluar dari for. Setelah itu baru kita menghitung stok bahan yang ada itu dengan stok bahan, yaitu sama dengan stok bahan dikurang sama total bahan yang kita cari tadi. Nah, baru kita tampilkan, yaitu total bahan digunakan itu sama dengan total bahan dan gram. Habis itu ini dikasih spasi inline koma. Habis itu menampilkan juga cout sisa
stok bahan, yaitu stok bahan ininya gram, dan break untuk keluar dari case 7. Dan yang terakhir yaitu fitur 8, yaitu untuk keluar dari program, yaitu case 8.2 kurung awal enter. Di sini tetap menggunakan break, yaitu akan menampilkan sebuah output. Nanti jika memilih 8, dia akan menampilkan sebuah output, yaitu program selesai. Habis itu di akhir menggunakan endline. Nah, jika user memasukkan tidak dari 1 sampai 8, nah di sini yaitu menggunakan default, yaitu agak jika user itu memasukkan misalnya 9 gitu. Jadi di sinilah fungsinya default ini, agar mengatur akan menampilkan jika menu tidak tersedia, tanda seru, dan endline titik koma. Setelah itu kita tengok di mana kurung kerawal yang endline, yang while. Oh, di sini. Baru kita di sini kita menggunakan while agar sebuah kondisi, apa kondisi untuk mengakhiri program ini. Jika pilihan itu tidak sama dengan 8. Nah, di sini maksudnya adalah jika pilihan itu tidak sama dengan, kan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, dia akan terus berjalan. Tetapi jika memilih 8, maka program itu akan berhenti dan return 0, akan mengembalikan, dan nilai di akhir nilai akan dikembalikan ke 0. Ya, mungkin itu saja untuk yang live codingnya. Saya akan bagaimana hasil outputnya. Coba kita tes jalankan. Oke, sebelum itu kita save dulu. Studi kasus 2. Oh, di sini ada error. Oh, di sini true-nya belum dibuat titik koma. Oke, cuman itu. Oke. Untuk tampilan menunya kita tes apakah bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan. Ya, bisa. Nah, di sini saya akan membuat video tentang outputannya bagaimana. Jadi yang pertama itu kan ada menampilkan, jadi hasilnya itu manajemen produksi roti. Yang pertama ada data produk roti, perencanaan produksi roti, kebutuhan bahan baku, stok bahan baku, biaya produksi, laporan hasil produksi, laporan penggunaan bahan, dan yang terakhir keluar. Yang pertama data produksi. Misalkan kode roti yaitu R001, yaitu kue bakpao, misalnya kue apa ya, bakpia. Terus bahan proteinnya misalnya 10 20 gram misal. Biaya per rotinya itu dia membutuhkan 500 misalnya. Data berhasil disimpan. Habis itu kita masuk ke pilihan kedua, perencanaan produksi. Kode rotinya R001. Nama rotinya bakpia. Nah, jumlah produksinya misalnya kita mau membuat 10. Nah, produksi telah direncanakan. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku akan menampilkan apa saja kebutuhannya. Berarti bakpia akan membutuhkan bahan bakunya itu 200 gram bahan. Dan yang keempat, stok bahan bakunya ada berapa sekarang? Sisa stok bahan tersedia yaitu 10.000 gram. Habis itu biaya produksinya berapa? Bakpia itu membutuhkan biaya produksi yaitu 5.000. Nah, yang keenam, pilihan yang keenam yaitu akan menampilkan laporan hasil produksi dengan kode R01, bakpia nama rotinya yaitu jumlahnya yaitu 10.
Dan yang ketujuh yaitu laporan penggunaan bahan. Jadi total bahan yang digunakan 200 gram. Jadi sisa stok bahan yaitu 800 gram. Habis itu jika kita menambah data lagi misalnya, coba kita tambahkan R002 yaitu misalnya ini eh bakpia, habis itu kue pao. Habis itu kita bahan per rotinya itu misalnya 30 misal. Habis itu biaya per rotinya itu 1000. Habis itu kita buat perencanaan produksinya. Nanti R002, nama rotinya pao. Jumlah produksinya itu misalnya kita buat 50. Nah, habis itu kita tengok di laporan hasil produksi. Nah, langsung bertambah dia. Menambah dia misalnya 7. Nah, jadi dari yang tadinya hanya sisa stok 9.800 karena sudah terpakai jadi sisanya 8.100 dan misalnya 8 keluar. Program selesai. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.